dan cara-cara pengobatan dari sebab-sebab yang terjadi. Jadi lebih si bahan alam ini yang sudah ditemukan benar-benar untuk mengobati. Misalnya ya, orang jatuh luka, kemudian dikasihlah obat bukan obat ya, ditaruh daun situ ada daun sirih, kemudian dikasih getah aloe vera kemudian. Nah itu adalah ethnomedicine langsung ke keadaan gangguan yang terjadi. Jadi di sini pengobatan dan biasanya tergantung kelompok masyarakat tadi. Kenapa kalau pakai etno itu pasti kelompok masyarakat. Nah, etnofarmasi adalah bagian dari ilmu farmasi yang mengetahui kimia dari si bahan alam dan efeknya secara farmakologinya untuk sel-sel dalam tubuh kita, sehingga mampu paham untuk digunakan atau untuk penggunaannya dan dalam waktu berapa. Karena walaupun bahan alam tidak berarti tidak ada efek samping ya. Selalu semuanya itu ada efek samping. Kenapa? Tubuh kita itu sudah diberikan Tuhan begitu sempurna, jalannya juga sudah begitu sempurna. Dikasih suatu benda asing pasti ada suatu efek. Kalau benar untuk obat tersebut, untuk hal yang tersebut, dia sembuh. Kalau ternyata bukan itu, bisa efek samping lain yang timbul. Dikasih malah misalnya lukanya makin besar, malah ada nanahnya. Jadi itu yang kita juga sebagai calon tenaga medis ya, Anda harus pahami bahwa reaksi penyembuhan itu seperti apa, lapis demi lapis kulit itu ada apa saja, bagaimana terjadinya apabila satu gangguan kemudian kita beri satu reaksi. Kita harus tahu efek si obat atau bahan tersebut yang diberikan kepada calon pasien kita. Nah ini sejarahnya, nggak perlu saya ingatkan lagi. Nah studi-studi yang meliputi pada etnofarmasi yaitu identifikasi taksonomi. Kenapa ini penting? Kalau Anda meneliti segera pakai satu bahan alam, ya, mau rumput kayak mau ilalang apa kayak itu ada namanya. Nah dengan namanya itulah kita dapatnya dari bagaimana kita mengidentifikasi suatu bahan alam tersebut, serta kita harus mengetahui taksonominya, familinya, genusnya, namanya. Ya. Nah dari famili genus karena begini, kayak rhizoma itu akar-akaran itu ternyata kan berbagai macam namanya beda-beda, seperti kunyit, jahe, kemudian jahe putih, ada merah. Nah itu sama-sama rhizoma, tinggal kita lihat bahwa taksonominya itu pasti berbeda, ujungnya nanti beda. Ya. Walaupun Zingiberraceae itu adalah untuk akar-akar umbian, tapi dia tergantung dari soilnya serta bentuknya ya, warna dan lain-lainnya. Kemudian adalah bagaimana kita mempreparasi dan mengevaluasi serta bagaimana efek klinisnya ya. Jadi etnofarmasi klinisnya, aspek medis sosial, kemudian terkait penggunaan obat, antropologinya juga kita harus tahu, antropologi kesehatan. Jadi wilayah-wilayah daerah tertentu dengan kebiasaan seperti apa sih yang sering penyakit yang muncul pada daerah tersebut, itu kita harus pahami. Jadi epidemiologi ini juga kita harus pahami, sehingga kita dalam memberikan itu kita tahu kita memberikan pada etik mana, suku mana yang mempunyai bahan yang karena seperti buah merah ya, buah merah itu ternyata tumbuhnya hanya di Irian atau daerah Papua. Nah itu ternyata dia mempunyai efeknya itu adalah bisa menghambat pertumbuhan gen CA pada kanker ya, pada gen P berapa gitu. Nah itu jadi dia hanya efeknya adalah pada gen-gen tersebut. Jadi digunakan sekarang untuk kesehatan pada kalau nggak salah di rumah sakit Darmais kanker itu sudah mulai menggunakan ekstrak-ekstraknya untuk mengembalikan sistem yang terganggu tadi. Tapi kembali lagi bahwa ini
ini harus kita pahami adanya efek samping. Nah, efek samping itu yang harus kita minimalkan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bagaimana etnobotaninya, kalau kita lihat di sini etnobotaninya, kita harus tahu struktur kimianya. Nah, jadi setiap bahan alam itu mempunyai struktur kimianya ya. Apakah bentuk furan, pirang, atau bukan rantai panjang. Lihat kalau kita lihat di sini, ini mempunyai cerita bagaimana nanti dia ketemu dengan sel yang ada di tubuh kita yang ada belakangnya gugus yang sama, sehingga dia bisa diterima oleh tubuh untuk membuat suatu proses sintesis protein untuk perbaikan jaringan. Ya, jadi ini semuanya kita harus pelajari. Kenapa? Oleh karena itu pada waktu kita penelitian kita tidak mempelajarinya, itu sudah dilakukan oleh pada ahli farmasi. Kita hanya melakukan bahwa dengan rumus bangun seperti ini, kimia seperti ini, maka akan ketemu dengan sel tubuh kita yang dalam protein itu kan ada ujungnya, ada misalnya gugus amina, kemudian pada karbohidrat ada COH-nya, kemudian lemak juga ada cincin-cincinnya, furan-pirannya. Nah, ini bagaimana dia bisa bereaksi sehingga tubuh kita itu bisa menerima dan membuat suatu reaksi yang baru yang untuk perbaikan. Nah, inilah yang kita pelajari, kenapa harus tahu etnobotaninya. Ya. Jadi di sini pengertian etnobotani, ilmu yang mempelajari pemanfaatan tubuh-tubuhan pada etnis suku tertentu, dan merupakan ilmu yang mempelajari tentang suku serta budaya ya, dari daerah tertentu. Sementara botani adalah bahan alamnya ya, tentang tumbuh-tumbuhan ya, etnobotani. Kemudian berarti kita dalam memahami etnobotani, berarti kita juga bagaimana caranya menggunakan untuk kesehatan. Sementara itu juga ternyata untuk sandang pangan papan juga bisa digunakan. Nah, inilah contohnya kita mengetahui taksonomi dari suatu bahan alam. Jadi setelah kita mempelajari etiknya, kemudian kita lihat tumbuhannya, botaninya. Kalau kita lihat secara keseluruhan, pasti kingdomnya ada plante. Plante itu adalah kalau bahasa Inggrisnya plants ya, plants itu tumbuhan. Berarti secara kingdom kerajaannya itu adalah kerajaan plante. Kemudian divisinya apa sih? Jadi contohnya adalah untuk temu-temu, ya, temu lawak, temu kunci, temu lainnya. Ya. Nah, ini untuk temu-temu itu, tapi yang lain-lain kurang lebih sama ya. Kemudian divisinya spermatofita ini adalah untuk bagaimana dia untuk mengembangkan atau berkembang biak ke depannya ya, dengan spermatofita ini. Kemudian subdivisinya adalah angiosperme ya, angiosperme. Kemudian kelasnya adalah monokotil, monocotyledon. Kemudian ordonya adalah Zingiberales, tadi saya sampaikan Zingiberales. Jadi Zingiberales itu macam-macam. Ada kemudian familinya adalah Zingiberaceae, genusnya adalah Curcuma, dan spesiesnya adalah Curcuma santorisaurus. Curcuma santorisaurus ini adalah temulawak. Kemudian ada lagi nanti Curcuma longa, itu adalah jahe ya. Kemudian ada lagi untuk kunyit, nah itu sama Curcuma kunyit, kurkumin. Ya, nanti kalau lihat ada vitamin-vitamin yang kurkumin di mau di Guardian, Watson atau di Inga Pharma itu adalah dari kunyit ya. Itu salah satu kurkuma. Nah, kalau kita lihat kita itu beruntung berada di garis khatulistiwa. Walaupun kita harus pahami dengan yang adanya di daerah khatulistiwa ini, kita harus berdoa. Kenapa? Karena daerah khatulistiwa ini lempengan tanah yang di bawah itu sangat labil. Kalau kita lihat BMKG kemarin ada gempa di Lampung, gempa Maluku, ini sana. Jadi perubahan dari lempeng-lempeng di bawah kita itu sangat mempengaruhi tanah-tanah di atasnya. Pernah dengar likuifaksi?
waktu gempa di Palu? Belum ya. Itu likuifaksi itu tanahnya itu jadi kayak lembek, bergeser. Jadi yang tadinya gedung ini ada di Grogol, tiba-tiba karena likuifaksi dia adanya di Jakarta Utara. Itu yang namanya likuifaksi. Nah itulah, kalau kita bercocok tanam sebelum kita menanam, pasti kita kan menggemburkan tanah. Nah itu mungkin caranya Tuhan agar kita kembali bisa memberdayakan dengan sehat daerah-daerah kita. Jadi janganlah kita merusak alam yang ada. Jadi pergunakanlah secara bijak, ya, secara bijak. Kalau memang Anda akan membuat satu perusahaan mengenai vitamin yang mengandung kurkuma tinggi, ya Anda harus carilah tanah yang cukup luas yang bisa menghasilkan nanti kurkuma itu dari ekstrak itu misalnya 30 kilo, jatuhnya untuk yang ekstrak aktifnya hanya 13 kilo. Nah berarti kan berapa luas hektar yang harus kita tanami dengan ini tadi, ya. Ini yang harus kita pikirkan bahwa bukan hanya untuk keuntungan saja, tapi kita harus keseimbangan ekosistem ini harus kita jaga. Jadi kita mengajarkan ini, tapi kita juga mengembalikan bahwa ini milik Tuhan, kita harus kembalikan dengan baik, pergunakan dengan secara bijak. Ya. Nah ini penelitian yang sudah dihasilkan. Nah ini kata jamu. Ini hanya sebagai highlight saja. Ini campuran jamu pahitang dari sambiloto, air, kemudian ini bisa efek-efeknya. Jadi gini, kalau sampai di rumah juga langsung bilang, ini kayaknya kayak obat dewa sih. Satu bahan aja bisa untuk gatal-gatal, bisa untuk diabetes, bisa menghilangkan menurunkan hipertensi, bisa untuk obat-obat lain-lainnya, pegal dan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari, kita melihatnya selalu gejala kan. Nah sehingga gejalanya itu ternyata dengan ini bisa menurunkan. Tapi bukan berarti dia menyembuhkan. Kita ngobatin pasien juga selamanya sakit gigi, kasih ponsel, kasih NSAID, segala. Itu adalah simptomnya yang kita. Tapi kita kausalnya, why dia sakit, kenapa dia gatal, kenapa dia itu yang harus kita pelajari sebagai calon tenaga medis, ya. Jadi Anda tidak hanya memberi obat itu, tapi saya memberikan kenapa. Oh, oke, itu saya kasih obat ini, tapi besok giginya harus dirawat ya. Karang giginya banyak banget, terus ibu makannya atau pola hidup sehatnya harus dibina. Kenapa? Ini berarti dengan dari diabetes dua kemungkinan ya. Diabetes itu bisa karena keturunan, bisa juga karena pola hidup yang tidak sehat. Makan banyak gula, istirahat kurang, kemudian jadi dan dia kalau turunan itu biasanya kalau pada ibu-ibu yang punya diabetes, apabila dia mengandung punya anak laki, biasanya itu adalah penyakit di dalam mitokondria. Penyakit dalam mitokondria itu bisa diturunkan kepada anak lelaki, ya, cross ya. Kalau bapak juga itu dia akan ke anak perempuannya. Jadi penyakit yang ada di bapak, di bapaknya ke anak perempuannya juga terjadi. Misal bapaknya asma, ibunya enggak, tapi punya anak perempuannya bisa asma. Kalau ibu juga begitu, ya, dia ke anak laki. Nah, ini yang berasal dari obat dan bidang kedokteran. Jadi saya kembali lagi bahwa kita ini adalah calon dokter gigi yang akan merawat gigi pasien. Namun kita harus memahami atau kita harus tahu bahwa ternyata gigi itu nggak semata-mata kita ngobatin gigi. Karena kenapa? Penyakit yang dalam tubuh manusia itu berawal dari mana? Tetapi sedang pola hidup, pola makan, pola itu berasal dari mana? Selain dari pikiran, kemudian juga pola makannya apa? Berarti mulut kan? Nah di mulut inilah sumber penyakit itu bisa datang. Makan segala macam yang kita suka, akhirnya gula darah kita tinggi. Ya. Kemudian kita makan semua yang asin, ternyata tensinya naik.
Jadi untuk bahan alam, saya lebih cenderung mengatakan bahwa bukan mengobati, tapi adalah menjaga sistem tubuh kita itu untuk normal. Ya. Jadi kira-kira sudah arah-arah mau naik tensinya, dengan kita mengkonsumsi bahan alam bisa terkontrol. Ya. Nah, yang dihindari semuanya yang enak-enak. Garam kan bikin gurih. Garam kan gak enak ya. Kemudian gula. Kalau gula kalau gini, gula itu lebih cenderung lebih bahaya ketimbang garam. Kenapa? Ternyata dia bisa berefek kemana-mana sampai ke ginjal kita. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi pola makan, pola hidup, istirahat, dan nanti ujung-ujungnya adalah ke arah religius, keyakinan kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Keyakinan pada Yang Maha Kuasa itu juga membuat kita lebih sehat. Ya. Jadi kalau kondisi obat tradisional di Indonesia udah pastinya nih saat ini spesiesnya udah lebih dari 10.000. Ini kayaknya saya bikin 2 tahun lalu masih sudah ada zaman khusus. Sekarang kita banyak sekali dari farmasi. Itu spesies yang diketahui berkhasiat obat itu sudah lebih, tambahannya aja sudah lebih dari 400 tanaman obat. Sementara baru 200 yang telah dimanfaatkan, mungkin sekarang sudah lebih dari 200. Nah, intinya adalah bagaimana bahan alam ini kita gunakan sebagai biofarmaka. Kita harus mengetahui